Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang pertanyaannya cukup cerdas. Masalahnya kalau bertanya ke Insan Tutor dengan pertanyaan kosong, ya pasti saya jawab dengan omong kosong. Kalau bertanya dengan otak kosong, saya jawab juga dengan otak kosong. Tapi ini kebetulan pertanyaannya cukup simpel ya. Jadi ini Bang, teknik-teknik dan strategi lama termasuk upload video ini apakah masih relevan Bang untuk kita gunakan saat ini? Dan misalnya kita nonton video sendiri menggunakan satu jaringan, apakah itu juga akan terdeteksi? Oke. Kalau kita ngomongin, ini ada dua HP sebagai contoh ya. Ada dua HP. Tentunya ini kan menggunakan IP yang sama, IP WiFi yang sama. Oke. Kalau ngomongin terdeteksi atau tidak, maka jawabannya adalah pasti. Kok bisa begitu Bang? Ini bro, ya. Ini sambil contoh. Ini sebenarnya semuanya sama. Dari sini, dari mana? Nah, dari email HP, satu, Google bisa mendeteksi. Ya, ini juga ada. Dari email HP. Nah, ini Google juga bisa mendeteksi satu dari email perangkat atau email device. Dari IP WiFi itu bisa juga. Setelah itu dari mana? Dari kamera bisa juga. Kenapa kok itu bisa Bang? Kok termasuk kamera? Bro, saat kamu membeli sebuah Android, tentunya kamu harus ada Play Store untuk bisa mengakses semua. Ya, termasuk WhatsApp, termasuk masuk ke YouTube, dan mendownload semua aplikasi kan menggunakan Play Store. Play Store itu menggunakan apa? Google. Jadi semua sensor yang ada di HP ini termasuk kamera, termasuk proximity, termasuk Google Map, itu bisa mengumpulkan semua datamu untuk dijadikan bahan, satu, kesesuaian iklan. Yang kedua, rekomendasi, termasuk rekomendasi dari zona wilayah. Ya, jadi HP-mu ada di mana, semuanya bakalan kedetek. Apalagi ada di satu ruangan. Apakah itu terdeteksi? Iya, semuanya terdeteksi. Termasuk dalam rumahmu itu ada berapa HP? Ada 5, 10 HP. Semuanya itu terdeteksi, bos. Ya, semuanya terdeteksi. Tetapi, apakah teman-teman melakukan itu secara barbar? Masalahnya di sini, kalau kalian melakukan sesuai dengan perilaku manusia pada umumnya, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Ya, misalnya, anggaplah ini HP anak saya. Anak saya habis nonton mungkin berita, bal-balan, dan segala macam. Atau mungkin habis main game, download game, nonton video game, dan segala macam di YouTube. Ya. Setelah itu, tiba-tiba lewatlah video saya, videonya Insan Tutor. Terus kebetulan anak saya nonton videonya Insan Tutor. Apakah itu dianggap spam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena menonton video channel lain. Ya, jadi tidak serta-merta itu dianggap spam selama berdasarkan perilaku manusia pada umumnya. Perilakumu pun, misalnya kamu membuat sebuah email nih, ya, membuat sebuah email. Dalam satu hari kamu membuat 10 email. Yang terjadi apa? Google sudah mendeteksi bahwasanya yang membuat email itu adalah robot, padahal kan kamu bukan robot kan? Tetapi Google mendeteksi itu robot. Kenapa? Buat apa sih email banyak-banyak? Kan itu di situ sekarang poinnya. Bisa jadi ini misalnya HP bekas dibeli sama tetangga saya. Setelah itu di reset, kebetulan nongol lah video saya. Setelah di setting-setting menggunakan akunnya dia, ternyata masih nongol juga video saya karena email HP-nya sama. Terus tetangga saya tiba-tiba nongol nonton video saya karena baru tahu saya punya channel YouTube. Apakah itu dianggap spam? Tidak, walaupun Google tahu itu enggak. Karena sebelumnya nonton channel-channel lain. Ya. Jadi yang penting adalah teknik. Kalau kita ingin menundukkan sistemnya YouTube itu teknik. Kita tidak robot pun akan dianggap robot, bos. Kalau perilaku kita berdasarkan perilaku robot. Robot maksudnya. Nonton video satu hari sampai 100 orang, memang mampu, nggak ada kerjaan lain. Itu robot, walaupun kamu nonton asli ya dianggap spam, bos. Ya, kalau pertanyaannya itu apakah itu terdeteksi? Jawabannya tetap terdeteksi.
Karena semua sensor, semua sistem yang ada di Google ini, kalian masuk menggunakan email yang sama. Walaupun emailnya beda, device-nya sama. Tetapi akan tetap dihitung, misalnya kamu nonton sebuah channel, nonton sebuah video, tetap itu akan dihitung view dan itu tidak dianggap robot kalau perilakumu sesuai dengan perilaku manusia pada umumnya. Karena sistem ini dibuat berdasarkan perilaku manusia. Terus Bang, apakah masih efektif kalau kita menggunakan upload video terus sampai kapan? Tadi sudah kita bahas, ya. Nih, saya tidak serta-merta nonton videonya Insan Tutor. Atau tetangga saya tidak serta-merta nonton videonya Insan Tutor. Bisa jadi habis nonton, misalnya habis nonton ini. Nah, ini ya, saya bisukan lah. Habis nonton ini misalnya. Nah, karena anak saya suka, iklannya double pula ini. Bentar. Bisa diklik pula ini. Udah tetap ya. Nah, misalnya habis nonton ini. Setelah itu, ini ditonton anak saya sampai selesai. Lewatlah video saya misalnya. Atau nonton video yang lain. Muncullah tiba-tiba videonya, anggaplah video yang saya tonton ini videonya Insan Tutor. Misalnya Insan Tutor. Habis nonton yang ini misalnya. Tiba-tiba muncul di berandanya videonya Insan Tutor. Terus nonton ini. Ini apa namanya? Kolaborasi video kan? Tanpa diminta kan? Terus tiba-tiba nonton channel lain. Ini ada channel lain nggak ini? Insan Tutor semua, no? Nah, misalnya ada channel lain. Nih. Nonton video ini. Secara otomatis, ini subscriber ini mengkolaborasikan videonya Insan Tutor dengan video ini. Itu apa namanya? Kolaborasi video kan? Upload video kan? Tanpa saya minta kan? Habis nonton ini, tiba-tiba lewatlah channelnya Blian Tutorial. Nih channelnya Blian Tutorial. Yang terjadi apa? Hah? Sama kan? Ada suara itu, ada suara. Jadi, habis nonton videonya Blian Tutorial, nongol lah videonya Insan Tutor. Ini misalnya nonton videonya Insan Tutor ini sampai selesai. Lewat videonya Insan Tutor. Ditonton. Itu apa namanya? Otomatis subscriber saya mengkolaborasikan video saya dengan videonya Blian, dengan video yang lain. Jadi sampai kapan? Selama YouTube ini masih ada di HP-mu, selama Play Store ini masih ada di HP-mu, kolaborasi video tidak bakalan bisa dihapus. Ya, secara otomatis dan tanpa diminta. Paham? Oke, sudah paham. Jadi, kalau pertanyaannya adalah apa tidak terdeteksi, Bang? Jawabannya adalah terdeteksi. Tetapi selama perilakumu berdasarkan perilaku manusia pada umumnya, itu tidak dianggap masalah. Karena presentase semua bentuk kecuranganmu yang kamu lakukan di sebuah channel, itu datanya semuanya lengkap di YouTube, bos. Datanya lengkap di YouTube, tetapi presentasenya kecil, dimaafkan. Kalau sedikit-sedikit YouTube menganggap, wah ini curang, wah ini nggak boleh, semuanya nggak boleh, bubar itu perusahaan, bos. Toh juga YouTube sendiri sering curang. Artinya sering curang, Bang, kenapa? Semua yang namanya Android sekarang menggunakan apa? Play Store kan? Monopoli dagang juga kan? Apa salahnya sih kalau ada perusahaan lain dikasih kesempatan? Mungkin, oh ini nggak usah kalian pakai ini. Pakai Play Store deh, nggak usah pakai Google. Kan ada Windows juga. Nggak apa-apa kok. Tapi kan YouTube selalu melakukan berbagai macam cara supaya apa? Supaya platformnya tetap eksis. Bahkan termasuk dengan membayar semua produsen smartphone. Yang penting aplikasi YouTube sudah ada di dalamnya. Yang penting aplikasi Chrome sudah langsung terinstall di brand tersebut. Ya, sebagai peramban utama. Artinya apa? Google membayar brand tersebut, memberikan komisi, yang penting aplikasi Chrome ini langsung terinstall di HP-nya dia. Ya, Google sendiri melakukan hal seperti itu kan? Licik kan? Tapi Google pernah mau ngaku nggak? Nggak pernah.
termasuk konten kreator, semua pernah melakukan kecurangan. Ya. Yang tidak pernah ngaku melakukan kecurangan, kebanyakan nih. Bocahnya kebanyakan ini. Kalau nggak gitu memang otaknya isinya pembalut. Cuma nggak mau ngaku. Itu aja. Jadi Bang, solusinya gimana? Kalau kita misalnya nonton sendiri, yang penting kalian selingi, misalnya mau nonton Insan Tutor. Nih, ya, mau nonton Insan Tutor. Ada video lain nggak di beranda ini yang muncul nih? Ada video lain, ini videonya Insan Tutor. Cari aja yang ini. Capek bikin video. Ini kan hampir satu tema. Nah, ini sebentar. Saya kecilin. Loh, malah gede. Saya lewatin. Ya, ini channelnya siapa nih? Ternak Dana. Videonya Insan Tutor bukan? Bukan, capek bikin video original sepi terus kayak kuburan. 21.570.000 subscriber. Wajar kan? Wajar. Ini juga sebelum nonton videonya Insan Tutor. Ini ada videonya siapa? Belian Tutorial. Tonton sampai selesai, di bawahnya ada nggak videonya Insan Tutor? Atau ada nggak videomu? Ya, ada nggak videomu yang satu tema dengan channelmu? Ini Belian Tutorial, di bawahnya ada Insan Tutor. Nonton ini sampai full setelah ini nih. Nih, ada nggak videonya Insan Tutor? Ada. Mana? Ini short. Nggak masalah, tonton shotnya. Ini kan ada segitiganya. Habis nonton shot, klik segitiganya. Langsung ke videonya Insan Tutor. Jadi simple, itu dianggap spam nggak? Terdeteksi, tetap terdeteksi. Tetapi karena kita nonton channel lain, maka itu adalah perilaku yang wajar. Ya, perilaku wajar. Bisa jadi walaupun terdeteksi, bisa jadi ini HP sudah saya jual ke tetangga. Masa YouTube melarang saya untuk menjual ke tetangga? Ya, loh ini berdekatan ini, tapi HP ini sudah dijual ke tetangga. YouTube tahu dari mana saya jual ke tetangga? Atau mungkin saya punya stok 50 HP saya jualin ke tetangga semua. Ternyata mereka nontonin video saya semua. Apa itu dianggap spam? Tidak. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.